Pada hari ini kita akan membahas tentang construction, metode fondasi atau metode pelaksanaan fondasi. Oke, adapun definisi fondasi, fondasi ini adalah struktur perantara yang mana dia memiliki fungsi untuk meneruskan beban bangunan yang ada di atasnya, kemudian nanti disalurkan ke tanah atau di mana tempat fondasi tersebut berpijak atau ditempatkan. Nah, nanti tanpa mengakibatkan kerusakan atau penurunan bangunan atau jembatannya nanti yang ada di luar batas toleransinya nantinya. Nah, fondasi ini ada berbagai macam jenis. Yang pertama kita lihat di sini ada jenis fondasi. Itu ada pertama ada fondasi dangkal. Nah, fondasi dangkal ini nanti ada fondasi langsung, kemudian ada fondasi cakar ayam, kemudian nanti ada fondasi sarang laba-laba. Nah, ini biasanya digunakan untuk bangunan. Kemudian ada juga fondasi sedang, kemudian ada fondasi sumuran, kemudian ada fondasi kaison. Nah, kemudian ada juga untuk fondasi dalam. Nah, ini contohnya ada fondasi tiang pancang, kemudian fondasi tiang Frankie, kemudian ada fondasi tiang bor. Nah, bermacam-macam lagi jenis fondasi yang ada nantinya. Nah, kita lihat itu ada fondasi langsung. Nah, di sini yakinkan bahwa as dan elevasi galian fondasi telah benar. Nah, ini untuk metode pelaksanaan fondasi langsung nih. Kemudian tebarkan pasir pasang sebagai alas 10 cm. Kemudian untuk fondasi beton dipasang lantai kerja atau B0-nya. Kemudian untuk fondasi batu kali, nah ini nanti dipasang profil fondasinya. Kemudian dicek kembali elevasi dan asnya. Kemudian lakukan pengecekan untuk campuran adukan mutu betonnya, kemudian spesinya, kemudian diameter dan tulangannya serta posisinya nanti harus sesuai dengan gambar kerja atau gambar yang telah direncanakan. Nah, ini contoh untuk gambar fondasi langsung, digunakan untuk fondasi langsung. Untuk fondasi sumuran, nah ini sumuran ini itu nanti ada tanpa casing atau tanahnya cukup stabil. Nah, ini kita lihat contoh gambarnya. Nah, ini gananya digali, galian tanah. Nah, kemudian langsung dikasih beton siklopennya, beton siklop atau beton atau semen, tambah pasir, dan tambah batu kali, dan ada tambah kerikil juga nanti kalau bisa. Jadi beton siklop. Kemudian ada juga menggunakan dengan casing. Jadi bersumuran ini tanahnya yang tidak stabil. Nah, ini menggunakan cincin sumuran. Kemudian tanahnya digali sambil memasukkan cincin sumurannya. Kemudian ini langsung digali sampai fondasinya turun. Kemudian digali terus sampai kedalaman tanahnya yang keras, cukup stabil tanahnya. Nah, ini kemudian kalau sudah sampai ini baru dikasih beton siklopennya. Kemudian ada jenis fondasi kaison. Nah, ini fondasi kaison ini fondasinya pengecorannya, pengecoran kaisonnya di darat.
kemudian diangkut dari darat ke lokasi, kemudian dimasukkan ke dalam air. Nah, untuk transportasi di atas air, nanti diapungkan atau dibawa dengan kapal ponton nanti. Kemudian meletakkan atau menenggelamkan pondasi vesselnya di dasar sungainya, ke dasar airnya. Kemudian mengisi caisson sebagai pemberat. Nah, ini kita lihat contoh angkutan caissonnya. Ini pondasi caissonnya, nanti dimasukkan ke air atau nanti menggunakan angkutan caisson atau menggunakan ponton. Dan ini ada pondasi caissonnya. Dan ini ada pontonnya. Nanti cara pemasangannya nanti, nah ini dasar sungainya, kemudian caissonnya kita benamkan ke dasar sungai. Nah, nanti ada coral base di bawahnya, dasar sungainya. Kemudian kita sambung lagi, dan baru kita isi nanti. Nah, beton siklopen atau siklop. Kemudian baru kita pasang abutmennya atau beton fill cap-nya. Kemudian ada pondasi tiang. Nah, ini bahan tiang ini terdiri berbagai macam-macam jenis. Ada tiang kayu, itu jenisnya dari kayu besi. Kemudian ada dari tiang baja. Nah, ini biasanya dari besi pipa atau besi profil. Kemudian ada tiang beton bertulang. Nah, ini biasanya untuk pondasi yang pre-stress atau pipa atau beton masif. Kemudian ada tiang kombinasi, yaitu antara besi dan beton bertulangnya. Nah, ini jenis tiang beton. Nah, ini ada berbagai macam juga, terdiri dari ada precast, yaitu tiang pancang. Kemudian ada cast in place atau in situ, atau artinya seperti borpel atau frangipel, berarti artinya dicor di tempat. Nah, ini kita lihat contoh pondasi tiang pancang untuk fabrikasi tiangnya. Nah, ini sebelah kiri ini, ini ada penyambungan pipanya. Kemudian setelah itu nanti pipanya kita cor di sini nanti. Kita taruh. Kemudian kita samblasting pipanya. Kemudian kita taruh ini bantalan pipanya. Kemudian kita cat pipanya, pengecatan pipa. Ini adalah aplikasi untuk tiang baja pipa. Kemudian kalau sudah siap dicat pipanya, nanti dipisahkan lagi pipa yang sudah siap. Nah, bagaimana untuk fabrikasi tiang beton? Nah, fabrikasi tiang beton ini dapat dilakukan di pabrik, atau di lokasi proyek juga bisa. Nah, fabrikasi tiang beton ini nanti dilakukan kalau dilakukan di lokasi proyek. Nah, ini harus dilakukan dengan menghemat lahan dan biaya dengan cara berselang-seling. Nah, ini contohnya. Ini setelah kita cor, kemudian sampingnya kita cor lagi untuk menghemat bagisting kita nanti. Kemudian kita cor lagi di sampingnya.
Nah, bagaimana nanti pengangkatan tiang beton? Nah, ini pengangkatan beton ini harus kita perhitungkan juga. Jadi pengangkatan tiang beton ini sangat rawan karena nanti terdapat keretakan-keretakan saat mengangkatnya kalau tidak pas pada posisinya. Nah, oleh karena itu titik angkatnya harus ditetapkan dengan aman dulu. Nah, ini contoh gambarnya. Jadi di sini ada titik angkatnya agar jangan beton retak saat diangkat. Ini ada contoh 2 titik angkat. Nah, kemudian ini ada contoh dengan 3 titik angkat menggunakan roll. Nah, jenis-jenis fondasi tiang panjang ini agak beragam juga, nanti ditinjau dari daya dukungnya, kemudian yang diperhitungkan dalam desain. Nah, ini dapat dibagi menjadi pertama ada point bearing atau end bearing pile. Nah, ini artinya mengandalkan lapisan tanah yang keras. Nah, ini safety faktornya 3. Kemudian ada friction pile. Ya, artinya ini mengandalkan hambatan perekat dari tanah. Jadi mengandalkan friksi tanah aja ini. Jadi safety faktornya ada 5 nanti. Kemudian ada juga nanti jenis yang panjang ini menggunakan gabungan antara friksi dan point bearing. Nah, ini kita lihat kelompok friction pile-nya. Nah, ini ada 4 buah tiang nanti memberikan kontribusi terhadap tegangan pada daerah ini. Kita lihat ini ada 4 tiang. Nah, 3 buah tiang ini idem. Nah, ini 2 buah tiang ini idem juga. Kemudian 1 buah tiang memberikan kontribusi dengan tegangan pada daerah ini nanti. Ini contoh 4 tiang. Nah, untuk rumus formulanya, jadi F1 dikali P1 dan tekanan P2 tambah 3 tambah P4. Nah, F1 ini adalah efisiensi kelompoknya. Kemudian PK ini adalah daya dukung kelompoknya. Nah, bagaimana untuk mencari rumus efisiensi? Nah, dengan peringkatan sederhana nanti diperoleh rumusnya. PK ini F dikali dengan sigma P. Nah, untuk mencari F ini, rumusnya nanti 2 dikali N1 tambah N2 kurang 2 dikali D tambah 4D dibagi dengan P kali N1 kali N2. Nah, di mana N1 dan N2 ini adalah jumlah tiang per barisnya. Dan D ini adalah jarak as tiangnya, dan D besar ini diameter tiangnya, dan P keliling penampang tiangnya. Nah, ini adalah rumus untuk mencari efisiensinya. Nah, bagaimana dengan jarak kelompok pile? Nah, ini idealnya tiang-tiang dalam kelompok ini harus cukup memiliki jarak sehingga sedemikian sehingga daya dukungnya itu tidak kurang dari jumlah daya dukung yang tunggalnya. Nanti dalam prakteknya nanti diambil jarak antara pusat tiangnya D minimum 2,5 dikali D atau diameter tiangnya. Nah, beberapa peraturan menurut Bowles di tahun 1998, nah untuk friksi ini besar dari 30 inci. Kemudian untuk point bearingnya besar dari 24 inci. Nah, apa itu negative skin friction? Nah, ini kita lihat ada negative friction. Ini ada compressible soil, kemudian di bawahnya ada uncompressible soil. Nah, ini ada settlementnya di atasnya.
Nah, ini untuk rumusnya nanti P sama dengan P dikurang F. Nah, setelah itu nanti baru kita lakukan file loading test kalau sudah tiang panjang selesai. Nah, ini untuk perhitungan daya dukung tiang. Nah, ini diperoleh nanti melalui dua cara. Yang pertama menggunakan perhitungan teori. Nah, kemudian yang kedua ada menggunakan loading test. Nah, ini langsung kita lakukan percobaan di lapangan nanti dengan melakukan percobaan pembebanan. Nah, ada beberapa cara tes untuk daya dukung ini. Yang pertama itu pemberian beban langsung. Nah, ini perlu beban yang besar nanti. Ini langsung kita lakukan nanti di lapangan. Langsung kita tes fondasinya dengan memberikan beban tertentu. Kemudian yang kedua dengan pemberian beban dengan jack yang ditahan oleh tiang penahan. Nah, ini perlu nanti angker atau penahan yang kuat nanti. Kemudian yang ketiga dengan menggunakan PDA test atau dengan menggunakan alat nih, Pile Driving Analyzer. Nah, ini kita lihat contoh percobaan pembebanan secara langsung. Nah, ini ada tiangnya yang akan dites, tiang pancangnya. Kemudian di sini ada hydraulic jack. Nah, ini ada nanti ada skalanya nanti di sini. Kemudian di sini ada test beam-nya. Kemudian di atasnya ada cross beam-nya. Kemudian di atasnya nanti dikasih beban. Nah, ini samping kiri kanannya timber cribbing untuk penahannya nanti. Nah, ini langsung kita beban, percobaannya langsung dilaksanakan di lapangan nanti. Sampai dites tiangnya, apakah tiangnya sudah mencapai daya dukung beban yang telah diberikan. Apakah masih turun atau enggak nanti. Nah, ini contoh pembebanan, percobaan pembebanan. Di sini ada tiang yang akan dites. Ini ada tiang angkernya kiri kanan. Kemudian di tengahnya ada hydraulic jack-nya. Kemudian di sini nanti baru dikasih bebannya. Kemudian yang ketiga ada Pile and Driving Analyzer atau PDA test. Nah, PDA test ini nanti gunakan alat namanya alat PDA nanti. Ini nanti dipasang kabelnya, transdusernya dan sklometernya. Kemudian dikasih drop hammer, nanti langsung dipukul. Di drop hammernya, jatuhkan hammernya, nanti dibaca nanti pada grafik yang ada di alat PDA plug-nya. Kemudian pemancangan. Pak. Untuk pemancangan tiang, nah ini nanti ada kontrol posisi tiangnya. Yang pertama harus kita kontrol dulu posisi tiangnya. Kemudian kita hitung jumlah pukulannya dengan menggunakan bukan vibrohammer nanti. Kemudian yang ketiga kita kontrol pemberhentian pemancangan baik pada saat sambungan atau maupun pada saat final settlement-nya. Kemudian yang keempat untuk friction pel. Nah, ini jangan sekali kita menghentikan pemancangan di tengah jalan terlalu lama. Nah, nanti bahaya nanti kalau terlalu lama kita berhenti pada tanah yang lunak atau friction pel ini, nanti dia akan melekat nanti. Jadi jangan terlalu lama kalau kita menggunakan untuk friction pel nih, jangan terlalu lama untuk berhenti saat pemancangan. Kemudian
rencanakan manuver alat pancang. Nah, ini harus kita perhitungkan juga bagaimana cara manuver alatnya, jangan sampai mengganggu pelaksanaan pekerjaan yang lainnya yang ada di lapangan nantinya. Kemudian kita hindari penumpukan soil displacement untuk menghindari halving-nya. Nah, ini ada urutan pemancangan. Nah, ya, untuk tiang yang rapat atau jenis close end-nya atau masif, nah, urutan pemancangannya harus dari pusat atau dari tengah, kemudian di arah keluar untuk menghindari nanti terjadi halving nanti. Nah, ini kita lihat contoh metodenya. Ini kita mulai dari 1 di sini, kemudian 2, kita mulai lagi di sini, kemudian kita pancang lagi nomor 3, 4, 5, 6, selanjutnya, kemudian kita pindah keluar lagi, 7, 8, 9, lanjut terusnya kayak gitu nanti. Jadi kalau ini untuk metode untuk fondasi tiang pancang yang rapat. Kemudian gerakan alat harus mundur. Nah, ini kita lihat, ini tiang yang sudah dipancang, nanti mundur lagi ke belakang alatnya, dan dihammer lagi. Jadi gerakan alatnya harus mundur ke belakang nanti. Nah, untuk fondasi tiang bor, nah ini untuk pengeboran lubang tanah. Nah, pertama metodenya harus kita kontrol dulu posisi tiang bornya. Kemudian untuk mengatasi atau menghindari keruntuhan tanah, nah, nanti digunakan casing pipa di bagian atasnya. Kemudian yang ketiga, rencanakan manuver alat bor. Nah, ini biasanya bergerak secara mundur nanti. Kemudian yang keempat, nanti kita siapkan rencana pembuangan lumpur bekas pengeborannya. Yang kelima, kita siapkan drainasenya yang baik. Kemudian yang keenam, nanti berhenti pada elevasi yang tepat atau disetujui oleh pengawas lapangannya. Kemudian setelah tanahnya dibor, nanti kita lakukan pengecoran beton. Adapun metodenya, yang pertama kita masukkan rangkaian pendulangannya yang sudah disiapkan atau difabrikasi terlebih dahulu. Kemudian kita siapkan alat pemegang untuk proses penyambungan pendulangan. Nah, kemudian setelah selesai nanti baru kita cor beton dengan menggunakan sistem tremi. Ini untuk menghindari segregasinya. Tempat tremi harus selalu tertanam nanti. Kemudian yang keempat, nah ini berhenti pengecoran pada elevasi yang tepat untuk mengurangi waste betonnya nanti. Nah, ini kita lihat proses tiang bor. Oke, ini ada casingnya. Nah, kemudian tanahnya kita bor sambil menurun casingnya. Ini adalah bor tanahnya nanti. Kemudian di sini proses tiang bor. Ini kita lihat ini tanahnya sudah dibor. Kemudian kita cor. Kita cor di sini. Atau dengan metode ini metode bentonit, berarti bentonit ini metodenya betonnya tanpa tulangan. Kemudian ini metodenya yang pakai tulangan. Oke, setelah itu nanti untuk pengecoran ini nanti kita menggunakan pipa tremi nanti terus tertanam di pipa pengecoran. Oke, dicor semuanya. Kalau sudah selesai, pipa treminya nanti
diangkat lagi ke atas. Kemudian ada pondasi tiang Frankie. Nah, ini paten tiang Frankie dikembangkan oleh Frankie Group. Ini adalah sebuah kontraktor spesialis pondasi yang terbesar di dunia. Nah, untuk lubang tiangnya dibuat dengan cara menumbuk atau plat sumbat di dalam temporary casing. Jadi sehingga casingnya ikut turun nanti. Dan getaran yang tadi di dalam diredam tanah sehingga impact-nya kecil. Nah, tiang Frankie ini nanti dicor beton secara cast in place, dicor dia di tempat dengan sistem pakai tremi, pipa tremi juga, dengan pembesaran yang ada di pangkalnya. Nah, ini kita lihat bagaimana proses tiang Frankie. Ini pipa treminya. Oke, kemudian ini casingnya ya, maaf. Kemudian plug. Kemudian kita bor tanahnya. Kemudian langsung kita lakukan dengan hammer nanti dipadatkan. Dicor, kemudian dipadatkan lagi. Dan dicor lagi. Kemudian tekan hammer lagi nanti. Jadi intinya nanti setelah sampai tanah dasar, nanti dimasukkan pembesiannya, kemudian dicor dan pipa dan casingnya nanti diangkat lagi ke atas. Kemudian proses fill cap. Nah, untuk permanen formwork, ya ini banyak digunakan saat ini. Ini kita lihat, ini ada pondasi tiang pancangnya. Ini kita pasang permanen formworknya, casting permanen. Kemudian tanahnya di sini kita timbun lagi. Nah, kemudian kita pasang tulangannya. Setelah pasang tulangan nanti baru kita cor nanti. Nah, ini proses fill cap. Kemudian retaining wall, dinding penahan tanahnya. Nah, ini retaining wall ini atau turap pada dasarnya juga struktur pondasi ini. Ya, pada turap atau gaya beban horizontal yang terjadi lebih dominan. Syarat-syarat turapnya tidak mengguling, kemudian tidak patah atau tidak retak, kemudian tidak bergeser. Ini penyaluran beban turap. Nah, ini kita lihat turap ini sebagai pondasi juga berfungsi untuk menyalurkan beban-beban yang ada pada tanah nantinya. Nah, ada dua cara penyaluran beban. Yang pertama, kontak permukaan kaki turap dengan tanah tempat berpijak. Kemudian yang kedua, penyaluran bebannya dengan jepitan atau geser dari angker antara dinding turap dengan tanahnya. Nah, ini beda keduanya adalah tertancap dan terletak. Nah, ini kita lihat jenis-jenis turap yang terletak. Itu ada gravity wall. Nah, ini stabilitasnya nanti diperoleh dari berat strukturnya. Kemudian ada cantilever wall. Nah, ini stabilitasnya nanti diperoleh dari kekuatan cantilevernya sendiri, dari struktur cantilevernya. Kemudian ada counterfort atau buttress wall. Nah, ini stabilitasnya nanti diperoleh dari kekuatan cantilever, nanti dibantu juga dengan dinding kekuatannya. Kemudian ada moderate grip wall. Nah, stabilitasnya nanti diperoleh dari kekuatan batuan tarik untuk penghubungnya nantinya. Ini kita lihat jenis turap yang terletak. Ini gravity wall. Ini ada cantilever wall. Nah, ini counterfort wall. Berarti kita pasang di sini
sayapnya untuk menahan counterfort wall-nya. Kemudian ada sayapnya di luar. Kalau ini dalam tanah dia. Ini batas thread wall. Di siripnya di bagian luar nih. Kemudian ada metode creep wall. Ini yang udah fabrikasi. Tinggal pasang aja kita lagi. Kemudian jenis turap terjepit. Nah, ini menurut strukturnya ada dua jenisnya, yaitu yang pertama ada full cantilever sheet piling. Nah, ini struktur ini sepenuhnya mengandalkan pada kekuatan cantilevernya yang dijepit pada tanah tanpa ada perkuatan. Kemudian ada menggunakan anchor sheet piling. Jadi struktur ini dibantu dengan anchor untuk memperkecil dimensi struktur sheet pile yang diperlukan nanti. Ini kita lihat ada full cantilever sheet pile gambarnya. Ini masukkan sheet pile-nya, sudah tanahnya digali. Ini ada sheet pile-nya. Kemudian di sini ada beban tanahnya nanti. Kemudian di sini nanti ada momen untuk tahanan tanahnya nanti harus diperhitungkan. Kemudian ada anchor sheet piling atau anchor sheet pile. Nah, ini kita benamkan sheet pile-nya dan tanah kita gali. Kemudian nanti kita kasih anchor di sini. Ini steel wall dan dikasih anchornya. Kemudian baru kita gali lagi tanahnya. Kemudian kita pasang lagi anchornya. Ada soil nailing. Nah, soil nailing adalah suatu sistem perkuatan slope atau dinding galian tanah dengan menggunakan kekuatan seperti paku yang ditancapkan ke dalam tanah dengan jarak yang rapat. Nah, ini nanti dalam prakteknya banyak digunakan batang baja tegangan tinggi yang terikat secara penuh pada tanah setelah di grouting. Dan kekuatan tariknya dari batang baja tersebut nanti disebarkan ke permukaan tanah yang ditahan melalui pipe beton bertulang. Kita lihat gambarnya, metode soil nailing-nya. Kita gali. Dan kita pasang anchornya. Kemudian kita cor. Kemudian kita gali lagi. Kita pasang anchornya. Kemudian kita cor lagi dia. Kita gali lagi. Kita pasang anchornya. Kemudian kita cor lagi. Ya, bertahap. Ini ground anchor, berarti anchor tanahnya. Kemudian ada metode retaining wall. Nah, ini untuk struktur pegangan tanah yang berskala besar. Ini biasanya menggunakan teknologi lebih maju dan perlu peralatan khusus dan tenaga ahli. Ada beberapa jenis retaining wall-nya. Ada Borpel wall, ada solder per Berliner, ada second pile wash wall, kemudian ada concrete diaphragm wall. Nah, ini untuk Borpel wall. Ini digunakan bila tanahnya tidak mudah runtuh. Tanahnya kita bor, kemudian kita cor dengan beton. Nah, ini daerah nanti yang akan digali nantinya, baru kita gali. Ada solder pel. Ini kita cor, kemudian tanah baru kita gali. Kita kasih solder pel di sini. Kita pasang anchornya. Ini kita lihat. Oke. Kemudian second pel. Ini beton IT, beton tempat tulangan. Ini beton. Di selang-seling nih. Baru kita gali. Ini beton bertulang, ini beton tempat tulangan.
Di daerahnya nanti yang kita gali. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.